Gawat, makin panas. Mahasiswa dikabarkan kembali akan demo 18 April. Jaminan Jenderal Andika Perkasa dan Lanyala disorot. Di lain sisi, jika tak diproses hukum dan segera beberkan big data, Luhut dikhawatirkan bernasib seperti Ade Armando. Di lain sisi, kena mental, dihajar masa netizen. Tweet Watimpres yang jenguk Ade Armando akhirnya dihapus. Di lain sisi, mahasiswa marah lagi, rakyat pusing lagi. Menteri ESDM buka peluang naikkan tarif listrik dan Pertalite. Jika tak diproses hukum dan segera beberkan big data, Luhut dikhawatirkan bernasib seperti Ade Armando. Aparat kepolisian seharusnya bisa segera memproses hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang diduga telah membuat kegaduhan atas klaim big data terkait wacana penundaan pemilu 2024. Jika tidak, ditakutkan publik marah dan Luhut bernasib sama seperti Ade Armando. Begitu yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi sikap Luhut yang enggan membeberkan big data dan ketika berhadapan langsung dengan mahasiswa Universitas Indonesia. Luhut harus jujur soal big data 110 juta yang sengaja disebarkan itu. Karena itu, sudah jelas-jelas hoax dan itu harus segera diproses hukum, tegas Muslim kepada kantor berita politik Ermol, Rabu 13 April. Karena jika hal ini tak kunjung diproses hukum, Muslim mengaku khawatir publik akan marah. Lebih jauh lagi, Muslim cemas Luhut akan bernasib sama seperti penggiat media sosial Ade Armando yang dianiaya saat hadir di acara demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI di DPR RI Senin kemarin 11 April. Jika dilindungi aparat karena pejabat dan punya pengaruh kuat di istana, saya khawatir akan timbul kemarahan rakyat dan Luhut bisa bernasib sama seperti Ade Armando, pungkas Muslim. Bagaimana rakyat mahasiswa tidak menuntut Jokowi tamat 2024? Menteri ESDM malah buka peluang naikkan tarif listrik dan Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif buka peluang untuk menaikkan tarif listrik dalam waktu dekat. Dinaikannya tarif listrik ini bertujuan untuk menghemat kompensasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebesar 7 triliun sampai 16 triliun rupiah. Penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan dalam jangka pendek rencana penerapan tarif adjustment 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi 7-16 triliun, kata Arif dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 7 DPR Rabu 13 April. Tidak hanya listrik, Arif mengungkapkan bahwa harga bahan bakar BBM jenis Pertalite diperkirakan bakal naik di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Oleh karena itu, menurut Arifin, pemerintah perlu melakukan penyesuaian BBM non-subsidi dengan tingkat keekonomian. Dengan demikian, jika harga minyak mentah dunia naik, maka otomatis harga BBM non-subsidi dan Pertalite juga ikut meningkat. Serta penyesuaian harga BBM non-subsidi sesuai keekonomian yang pasarnya untuk kalangan menengah ke atas. Penyesuaian harga Pertalite, minyak solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti, kata Arifin. Ia menambahkan, pihaknya juga akan berupaya menjaga stok BBM dalam jangka panjang dan jangka pendek di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Dalam jangka pendek, pemerintah akan memastikan stok selama Ramadan dan Lebaran tersedia bagi masyarakat. Kami lakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM, serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU, pungkas Arifin. Di lain sisi, kena mental, dihajar massal netizen. Tweet Watimpres yang jenguk Ade Armando akhirnya dihapus. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres, Putri Kuswisnu Wardani, menjenguk Ade Armando yang sebelumnya babak belur diamuk massa saat aksi 11 April di gedung DPR. Hal ini diunggah di akun resmi Twitter @Watimpres_Republik Indonesia. Putri Kawardani menjenguk Ade Armando di Rumah Sakit Siloam, Semanggi 12 April. Dalam kunjungan ini, Putri menyampaikan keprihatinannya
atas kekerasan yang harus dialami Ade Armando dan berharap kedepannya persaudaraan bangsa ini lebih dipererat, tulis akun Watimpres RI. Postingan ini sontak menuai reaksi luas netizen. Akun resmi bos, wah beneran, dipelihara negara dong. Ya, dia buzzer RP, komentar netizen akun Korongna. Memang, makanya nggak ada empatinya sih. Aku nggak suka kekerasan, tapi aku yakin kalau dia akan diurus negara. Beda sama rakyat dan mahasiswa-mahasiswa yang sakit. Sampai akun resmi negara pun bahas AA, timpal Riksun 09. Apa? Jenguk buzzer RP termasuk agenda Watimpres. Dua-duanya digaji pakai duit rakyat. Gak ikhlas bener rasanya, ujar Ferosa 2. Hah? Seriusan? Akun negara nge-tweet ginian? Pantas aja. Ini sekaligus menjawab pertanyaan publik selama ini. Luar biasa, komen Sukma Rijadi. Tweet Watimpres ini seakan mengkonfirmasi siapa yang memelihara para buzzer RP pemecah belah bangsa ini, komen Ferizin Zandra. Bagaimana bisa kehidupan berbangsa ini lebih dipererat kalau masih menjamur dengan keberadaan para pendengung buzzer RP? Sementara para elit justru seakan-akan malah menikmati dengan segala bentuk pertikaian sesama anak bangsa. Kehidupan ini akan normal ketika Indonesia tanpa buzzer, komen Jelup 1. Hebat ya, jika menimpa teman sekolah, reaksinya jos banget. Giliran korban anak bangsa, beda kolam. Kalian pura-pura buta, pura-pura tuli. Negara dan pemerintah itu berdiri tegak di atas semua golongan. Anda paham? Ujar Alim Jeger. Persaudaraan anak bangsa bisa erat dan lekat kembali bila buzzer RP bubar. Udah, itu aja sepertinya. Adem tanpa buzzer RP. Hashtag InsyaAllah, komen Sumandi Legowo. Memalukan, akun resmi negara kok kelakuannya begini. Orang pemupuk kebencian publik malah dianggap saudara. Buzzer kalian pelihara, dibayar rakyat mahal padahal, komen Mametos. Setelah kena hajar massal netizen, akhirnya tweet Watimpres tersebut sekarang sudah dihapus. Oleh karena itu, mahasiswa dikabarkan akan kembali demo. Jaminan Jenderal Andika Perkasa dan Lanyala disorot. Jaminan dari Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, Ketua DPD Lanyala Mataliti, menjadi sorotan terkait rencana demo yang akan kembali dilakukan mahasiswa. Sebelumnya, mahasiswa di berbagai daerah telah mengadakan aksi demo secara serentak pada 11 April 2022. Usai tanggal 11 April 2022, mahasiswa kembali akan melaksanakan demo pada 21 April 2022 yang disebut pengamat politik Rocky Gerung. Akan ada tuntutan yang lebih masif terhadap pemerintah. Jadi jadwalnya tetap ada tanggal 21 April, pasti ada demo lagi. Mahasiswa jangan diolok-olok dan dieksploitasi lagi. Soalnya kejadian di Makassar, di Kendari itu, ternyata adalah aktivitas mahasiswa yang brutal, lalu dianggap mesti dikendalikan, kata Rocky Gerung. Melihat kondisi tersebut, Rocky Gerung berujar, jika ada semacam ekses yang terjadi, potensi ditunggangi juga ada ketika yang melakukan aksi merupakan massa yang cukup banyak yang membuat identifikasi menjadi sulit. Meskipun ada potensi ditunggangi, Rocky Gerung kemudian mengungkit jaminan yang diberikan Andika Perkasa ketika berjumpa dengan Lanyala. Tunggang menunggangi pasti ada, namun saya pegang pernyataan dari Lanyala dan Andika Perkasa yang bertemu dan mengatakan jika mereka akan menuntun demo tersebut sehingga tidak menimbulkan keberingasan dan menjamin mahasiswa untuk bisa berekspresi, ujar Rocky Gerung.